Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, yang mana anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Dika Tristiawan, NIM 2017 10 11 03 11 302. Selanjutnya ada Novan Adi Pradana, NIM akhir 308. Altarek Nur Fauzi, NIM akhir 348. Dan Muhammad Irfan Riyandi, NIM akhir 349. Next. Penyuluhan keamanan pangan. Yang pertama ada tujuan. Tujuan pemberian materi penyuluhan. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup tujuan pemberian penyuluhan. Yang ketiga, dasar hukum. Dasar hukum penyuluhan kepada IRTP. Yang keempat, ada definisi, pengertian IRTP, dan cara produksi makanan yang baik. Yang kelima, ada materi. Materi pokok dari penyuluhan keamanan pangan. Next. Tujuan penyuluhan keamanan pangan. Yang mana ada dua tujuan, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Yang mana tujuan khusus memberikan penyuluhan mengenai prinsip dasar dalam memproduksi pangan yang baik. Yang kedua, ada tujuan umum untuk menghasilkan makanan yang layak, bermutu, aman dikonsumsi, dan sesuai dengan kebutuhan konsumen baik domestik ataupun internasional. Next. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup dibagi menjadi dua, menjelaskan terkait persyaratan yang harus dipenuhi tentang pangan, proses produksi dari bahan baku sampai produk akhir. Terus berlaku bagi semua produk industri rumah tangga pangan atau IRTP. Next. Selanjutnya ada dasar hukum. Dasar hukum surat keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor tentang pedoman cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Novan. Next. Kemudian ada definisi. Yang pertama, cara produksi pangan yang baik adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi. Kemudian, industri rumah tangga. Disingkat IRT adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. Next. Kemudian materi pokok penyuluhan keamanan pangan. Keamanan pangan adalah hak dasar kehidupan. Sesuai pasal 25 Universal Declaration of Human Rights, setiap orang berhak memperoleh standar hidup yang mencukupi untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya, termasuk pangan. Kemudian semua orang pada setiap waktu memiliki akses fisik dan ekonomi memperoleh pangan yang cukup, aman, dan bergizi dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan selera makannya untuk mencapai hidup aktif dan sehat. Next. Kemudian peraturan terkait pembinaan keamanan pangan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kemudian nomor 3 ada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Kemudian Perpres Nomor 2
tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019. Kemudian yang kelima ada Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Next. Kemudian konsep keamanan pangan, yaitu sanitasi pangan. Yang pertama, sarana prasarana proses produksi harus memenuhi persyaratan sanitasi, penyelenggaraan program pemantauan sanitasi, mengawasi pemenuhan persyaratan. Kemudian B, kewenangan pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi. Next. Kemudian pangan tercemar. Yang pertama, dilarang mengedarkan pangan beracun, berbahaya, merugikan, atau membahayakan kesehatan. Kemudian yang B, dilarang mengedarkan pangan yang mengandung cemaran melampaui standar. Yang C, dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan yang dilarang. Kemudian D, dilarang mengedarkan pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, terurai, bahan penyakit, kemudian berasal dari bangkai yang merugikan atau membahayakan kesehatan. Kemudian selanjutnya dijelaskan oleh saudara saya Alta. Yang kemudian ada yang dimaksud pangan kadaluarsa, yaitu IRTP harus menetapkan tanggal kadaluarsa dan menarik produksi yang telah ke kadaluarsa. Selanjutnya, aspek dari IRTP yang harus dipenuhi untuk memproduksi pangan rumah tangga. Yang pertama adalah lingkungan produksi. Lingkungan produksi dari industri rumah tangga berupa lokasi IRT dan lingkungan. Kemudian bangunan dan fasilitas IRT. Yang pertama adalah ruang produksi, dan yang kedua adalah kelengkapan ruang produksi yang meliputi desain dan tata letak, lantai, dinding, langit-langit, pintu, jendela, lubang angin, dan tempat penyimpanan. Kemudian adalah ada peralatan produksi. Peralatan produksi berupa bahan peralatan, kondisi permukaan yang kontak langsung dengan makanan, tata letak sesuai urutan proses, dan pemeliharaan agar berfungsi dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Irfan Riyandi. Ya, saya melanjutkan dari saudara Altarik. Di sini ada suplai air, diartikan jumlah sesuai kebutuhan, berandaan pipa, persyaratan air yang kontak langsung dengan pangan. Pengawasan keamanan pangan oleh badan terkait. Di sini terbagi beberapa macam ya, ada dari Departemen Pertanian, BPOM atau Pemda, BPOM itu sendiri, dan BPOM Departemen Kesehatan. Diawali dari produksi bahan mentah dan bahan penolong, dilanjutkan dengan penanganan bahan mentah, dilanjutkan dengan pengolahan, setelah itu distribusi, pemasaran, hingga ke tangan konsumen. Sekian dari presentasi kelompok kami. Saya minta maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.